Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Halimah, mahasiswi dari STKIP Babu Najah, Prodi PGSD semester 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang cahaya dan sifat-sifat cahaya. Dapat kita lihat di sini sebuah kolam renang. Kolam renang yang terlihat lebih dangkal itu karena adanya pengaruh dari sifat cahaya. Selanjutnya yaitu yang akan kita pelajari adalah sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya antara lain yang pertama yaitu cahaya merambat lurus, yang kedua cahaya bisa dipantulkan, yang ketiga cahaya bisa menembus benda bening, yang keempat cahaya bisa dibiaskan, yang kelima cahaya bisa diuraikan, dan yang terakhir yang keenam yaitu ketika cahaya dihalangi akan terbentuknya sebuah bayangan. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Dari sumbernya, cahaya merambat atau bergerak lurus. Dapat kita lihat pada gambar tersebut ketika cahaya matahari merambat lurus ketika melewati celah-celah pohon. Selanjutnya, ketika di ruangan tertutup dinding, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada. Kedua peristiwa tersebut termasuk kepada sifat cahaya merambat lurus. Sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya bisa dipantulkan. Ketika kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita, misalnya ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin, lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita, sehingga kita bisa melihat diri kita di cermin. Pada kedua gambar tersebut merupakan contoh peristiwa cahaya bisa dipantulkan. Misalnya ketika kita sedang membaca, cahaya yang mengenai buku akan dipantulkan ke mata kita, sehingga kita bisa melihat tulisan. Sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya bisa menembus benda bening. Ketika kita bisa melihat jelas melalui kaca jendela, namun kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Mengapa bisa demikian? Pada gambar berikut, tembok merupakan contoh dari benda gelap atau tidak tembus cahaya. Kemudian gorden merupakan contoh dari benda buram, tidak bening. Dan kaca merupakan contoh dari benda bening atau tembus cahaya. Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat benda-benda tertentu melalui benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti contohnya tembok. Ada juga benda yang sedikit ditembus cahaya, yaitu benda buram. Pada benda buram, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita bisa melihat benda dengan samar. Berdasarkan cahaya bisa menembus benda bening terbagi menjadi 3, yaitu benda bening, di mana semua cahaya bisa menembus benda. Kemudian benda buram, yaitu hanya sebagian cahaya yang bisa ditembus. Dan ketiga yaitu benda gelap, di mana sama sekali tidak ditembus cahaya. Selanjutnya sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya bisa dibiaskan. Selain bisa menembus benda bening, cahaya juga bisa dibiaskan atau dibelokkan. Misal ketika kita menembus media yang berbeda, misal dari udara ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Peristiwa pembiasan cahaya ketika kita mengamati ikan di dalam kolam, bukanlah posisi aslinya. Hal ini terjadi karena cahaya dibiaskan ketika menembus air. Contoh lainnya, ketika sendok terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan dalam air. Sifat cahaya yang kelima adalah
Cahaya bisa diuraikan. Cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna. Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa dibiaskan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Cahaya putih dibiaskan dan terurai menjadi warna pelangi. Contoh lain peristiwa pembiasan cahaya adalah terbentuknya pelangi. Pernahkah kalian melihat pelangi? Pelangi terjadi ketika hujan diiringi dengan sinar matahari. Air hujan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari menjadi warna pelangi. Yang keenam adalah ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Ketika cahaya mengenal suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Gambar berikut menunjukkan terbentuknya bayangan bola tenis. Cahaya terhalang bola tenis sehingga terbentuklah bayangan bola tenis. Itulah tadi pembahasan materi tentang cahaya dan pembagian sifat-sifat cahaya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.